HP-nya sampean kenapa nih Bang? Ini mana ya? Pertama beli itu kan 2019. Masih baru-barunya tuh. Sampai sekarang lah. Belum pernah pakai SIM card sama sekali. Belum pernah pakai SIM card. Sama sekali. Terus emailnya hilang. Nah, nggak lama itu. Coba Bang, ini sandinya apa Bang? 27 10 80. Nggak apa-apa ini tak kontenin. Kalau bisa jangan di kelihatan wajahnya. Enggak kena wajahnya ketutup itu apa tadi? Backlight nggak kelihatan. Kecuali apanya di sana tadi mungkin kelihatan. Makanya mbaknya tak suruh ke sana biar kelihatan. Ntar tak cek dulu ya. Oh iya, email 0 ya. 0 ya. Email 0. Terus biasanya kayak gini tuh nggak bisa wifi ya? Nggak bisa. Mental terus ya? Mental ya. Kadang dia nge-lag gitu dia. Terus ngeblank gitu. Versi pita basis. Jadi kalau mau ngecek itu harus ini nih, versi baseband. Di sini kan tidak diketahui ya. Iya. Nah, ini Hilang ya. hilang. Ini hilang, ini hilang, udah itu. Nah, ini kan biasanya itu Bang, kalau enggak ini IC atau hardware, kalau enggak software gitu aja. Antara dua itu ya. Antara dua. Nah, ini kan perlu dicek. Baru tuh kamu beli itu sampai sekarang nggak pernah dipakai. Cuman masalahnya kan ini Bang, apa? Masih banyak yang antrian. Kalau abang sih mau ditinggal, nanti tak konfirmasi apa prosesnya. Kalau misalnya dibikin konten diizinkan ya nanti bisa dilihat di itu. Oh, enggak apa-apa ya. Buat istilahnya edukasi lah buat orang. Oke lah, terima kasih. Dipakai, Mas. Oh, iya nggak pernah dipakai Saya ya. pertama beli, dianggurin ditaruh lemari, gitu aja. Nah, sebulan kemarin mati dia. Mati. Saya cas getar gitu aja. Dibawa ke Bidanda. Bidanda. Lagi. Nanti pas saya lihat bilang wifi-nya nggak ada. Apa wifi-nya nggak hidup? Wifi-nya nggak hidup. Wifi-nya mati juga. Dibikin nota aja ya Bang ya, tinggal ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan bahas HP servisan Realme 3 Pro. Ya, jadi HP ini itu milik subscriber ya. Di awal video saya sudah sertakan saat beliau datang. Kasusnya HP ini tuh IMEI hilang. Lalu saya tanyakan sama pemilik, awalnya kenapa, historinya gimana. Beliau menceritakan HP ini tuh awalnya tidak terjadi apa-apa ya. Lalu ya tiba-tiba aja IMEI hilang. Lalu sempat diservis, tapi masih tetap tidak muncul IMEI-nya. Nah, ini kita coba cek, ternyata IMEI kosong. Nah, ini menjadi penting ya kronologi buat kita menganalisa ke step selanjutnya. Apalagi berhubungan dengan IMEI yang hilang. IMEI hilang itu ada dua faktor. Yang pertama penyebabnya software kebanyakan. Karena root, karena salah flash. Yang kedua hardware. Itu biasanya di IC baseband, IC RF. Nah, kali ini kira-kira yang mana? Dan tentunya jika kita cek di versi pita basis, itu biasanya unknown ya, atau tidak diketahui. Ya, kita langsung bongkar HP-nya ya. Kita buka dulu bagian SIM tray-nya. Jadi ini menanggapi request ya yang masuk di kolom komentar, Bang. Coba yang di Realme 3 Pro ini hilang di up. Nah, baru kali ini ya saya berkesempatan untuk nyervis yang HP ini.
Jadi sebetulnya ini mulai masuk tanggal 6 ya, kalau nggak salah tanggal 6. Oke, kita buka bagian back covernya. Ya, ini sudah terbuka. Kita buka dulu baut-bautnya. Sambil kita buka, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Realme 3 Pro, displaynya 6,3 in. Untuk RAM-nya sendiri ada yang versi 4 dan 6. Lalu HP ini dirilis tahun 2019. Berarti kurang lebih 3 tahun ya. Lalu HP ini menggunakan LCD-nya tipe IPS ya. Untuk chipsetnya sendiri menggunakan Qualcomm. Ya, saya melihat saat bongkar bagian frame itu sudah nggak segelan. Wow, apalagi di mesinnya ya. Penutup kaleng sudah sebagian ada yang dibuka atau pernah digarap. Ya, ini plastik apa ya buat penutup ya. Ini anti panas. Solasi anti panas. Oke, kita akan langsung analisa ya. Nah, ini saya akan buka dulu untuk di bagian ini switch antena ya. Jadi kabel antena ini hati-hati saat nyongkel, jangan sampai terikut untuk rumahnya. Oke, kita lepas dulu untuk solasinya ya. Ya, jadi untuk mengetahui secara pasti jelas kronologinya, jika tidak terjadi karena flash, root, berarti menuju ke hardware. Lalu saya melihat untuk di bagian penutup kaleng itu ada yang bekas apa ya, kena benturan ya. Perhatiin, ada seperti benturan ya untuk di bagian area sinyal. Nah, mengapa saya langsung buka? Karena untuk kebutuhan di WiFi, Bluetooth, lalu IMEI hilang, baseband itu terpusat di SDR. Ada yang namanya IC SDR. Nah, IC SDR itu berada di bawah kaleng ini. Nah, untuk pencopotan kaleng bisa menggunakan blower ataupun tang seperti ini. Namun tetap hati-hati ya, pelan-pelan saja. Ya, saya akan kasih tunjuk di mana letak IC SDR-nya ini. SDR 660. Ya, ini kalau di versi sebelumnya atau di generasi Android sebelumnya bisalah disebut WTR. Tapi kalau di sini SDR ya. Nah, IC ini berfungsi sebagai bisa untuk WiFi, bisa untuk Bluetooth di saat IMEI hilang, baseband. Oke, hal yang saya lakukan rehot. Itu jurus andalan ya, tidak perlu ganti. Mengapa saya lakukan rehot? Karena saya melihat di bagian penutup kaleng itu ada bekas benturan ya, kayak dekok ya tadi itu di kalengnya. Kemungkinan besar ini pernah jatuh atau bagaimana. Yang jelas itu menuju ke IC SDR. Biasanya kalau X atau bekas jatuh itu ada kaki yang nggak nyambung, sehingga kita lakukan rehot. Nah, tentunya ini juga sebagai pemastian ya, apakah ini IMEI hilang di software atau di bagian hardware. Jika kita rehot, IMEI sudah muncul walaupun cuma satu, berarti besar kemungkinan SDR yang bermasalah. Bisa langsung ganti ya kalau IMEI munculnya satu. Tapi jika IMEI masih tetap 0, ya bisa jadi software, bisa jadi SDR juga. Tentunya kita akan lakukan penggantian SDR. Jika sudah diganti 2-3 kali masih 0, ya lakukan flash atau software ya. Biasa disebut dengan repair IMEI atau forward IMEI. Namun sebelum melangkah situ, karena faktor terbesar dari kronologi historinya itu tidak terjadi karena
software, tidak flash, tidak ngerut. Artinya ya jatuh sih wajar ya, kemungkinan besar ke hardware. Nah, mudah-mudahan sih hanya ke hardware ya. Tentunya kan kalau kasusnya hanya karena jatuh, bisa jadi kaki tidak nempel. Dan ini coba kita akan cek ya. Ya, ini sandi ya, terkunci sandi. Kita akan lihat dulu. Oke, sudah terbuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, muncul emailnya ya, 1 2 komplit pokoknya emailnya. Alhamdulillah ya, berarti fix ya, kerusakan terjadi di SDR. Dan ini sudah pasti. Kita coba cek, pita basis versinya keluar, artinya ini sudah rampung. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak diganti? Karena saya melihat ini ada kayak bekas benturan di kaleng. Faktor terbesar itu ya kaki tidak terhubung, sehingga saya lakukan rehot. Namun jika sobat semua masih tetap direhot, dia tidak muncul, cari copotan atau kanibalan atau ganti spare part SDR yang baru ya. Nah, ini saya coba cek wifi, aman. Jadi memang kadang kasus IMEI 0 ini jangan sampai salah eksekusi. Yang seharusnya hardware lalu kita ngoprek di software ya masih tetap, karena yang rusak di hardware. Ya, ini sudah kelar. Dan ini untuk Bluetooth aman ya. Namun ya ini untuk kasus-kasus yang seperti ini, itu enggak semua hanya terletak di SDR rusaknya, bisa jadi di software, karena itu histori sangat penting sebagai faktor penentu ya. Kronologi karena apa itu sangat dibutuhkan ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, Bang, rehot tuh tahan lama nggak? Jika kasusnya jatuh itu bisa tahan lama. Namun kasusnya jika masuk air direhot sembuh itu biasa nggak tahan lama. Itu aja yang sering didapati pengalaman selama ini. Jadi saya tinggal rapikan kembali. Dan ya mudah-mudahan pemilik nonton ya. Waktu itu saat beliau datang itu ada mbak-mbak yang mau ngambil saya ngeprank itu ya. Alhamdulillah ini sudah kelar dan mudah-mudahan menjadi barokah dan sehat selalu ya. Tetap semangat. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.